Justru menjadi pelajaran yang cukup penting ya, kekalahan ini cukup penting melihat, oh ternyata Persib belum sesempurna itu di liga kan selama ini kita melihat, ketika melawan Lion City di kandang kita udah unggul 1-0 kemudian 1-1 di menit akhir, setelah itu menang terus tuh lawan Selangor menang, lawan Bangkok menang. Kita merasa tim ini sudah kuat untuk berlaga di level Asia, ternyata ketika kalah lawan Lion City tadi malam, itu tuh melihat, oh ternyata ada beberapa hal lagi yang harus diperbaiki. Ketika tanpa Barba, kelihatan banget bahwa itu langsung jebol 5 tuh. 2 melawan Selangor dan 3 melawan Lion City Sailor. Itu artinya memang kehadirannya Barba cukup penting, dan ketika tadi malam tanpa Barba memang sedikit ada seperti chaos ya di lini belakang ya, dan umpan langsung dari Lion City Sailor 2 kali gol lewat ke kepalanya duet Matrikardi dan Julio Cesar. Tom Haye di Bandung tuh Tom Haye yang ceria, Tom Haye yang sangat nyaman terhadap permainan, dia yang mengendalikan semua. Aku bahkan di timnas aku kalau di timnas kan kayak serius banget gitu. Di Bandung tuh lebih luas gitu, lebih senyum, ada press con dia lebih ikut. Dia udah tahu bahwa penerbangan di Indonesia itu banyak delay. Jadi kalau tiap turun bandara dia kasih tahu, "Gimana Tom, hari ini delay?" "Aman, udah biasa." Dia sampai santai banget, "Udah biasa delay, tapi kita harus tetap enjoy aja." Nah, dia sudah bikin nyaman. Kemudian yang paling penting sih udah bisa nge-lead lini tengah dan hampir satu kesatuan tim ini ya. Cuman saya sendiri tertarik kepada pemain Lion City Sailor nomor 6 dan penjaga gawang justru. Itu tuh kayaknya kalau kebayanganku ya, kalau ke Persib ini penjaga gawang Lion City, kalau ke Persib sama nomor 6-nya ke Persib kayaknya enak deh gitu. Jadi dia isi holding, terus Tom Haye suruh gerak kemana aja deh gitu. Kayaknya enak deh. Tapi ya satu posisi yang riskan dan harus sesegera mungkin diambil oleh Persib itu nomor 10 sih. Agree. Halo, jumpa lagi di Soccer Lover, Soccer People. Kali ini kita akan bahas peluang dari Persib di AFC Champions League 2 ya. Setelah kalah melawan wakil Singapura Lion City Sailors, hasil ini kayak menunda gitu kelolosan Maung Bandung ke babak selanjutnya. Tapi meski begitu, peluang Persib untuk lolos masih sangat besar karena akan bermain di kandang pada laga terakhir melawan Bangkok United. Untuk mengulas lebih dalam, kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola Kang Ripan Pradipta. Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih loh Kang udah datang ke sini. Sama-sama. Ya. Kalau Kang Ripan tuh mukanya memang selalu ramah dan ceria gitu ya, meskipun ya ilah pakai gol lagi gitu. Sayang sekali ya. Sayang sekali ya. Ini Persib menelan kekalahan di markas Lion City Sailors 2-3. Bagaimana nih Bung Ripan menonton pertandingan semalam? Tadi udah dengar-dengar kayak aduh, coba imbang aja gitu ya. Iya, kalau imbang kan itu artinya udah lolos dan kita ngobrolnya tuh lebih kayak hai Soccer People gitu kan. Gimana Kang? Kali ini jadi agak tertunda, cuman menurutku sebetulnya dalam sepak bola kan kalah menang memang pasti ada kan, dinamikanya memang seperti itu kan. Cuman karena sejauh ini beberapa pertandingan terakhir Persib tidak kalah-kalah, mungkin jadi Bobotoh optimisme juga tinggi. Ditambah ini untuk Bobotoh era yang sekarang ini akan menjadi pertama kali mereka melihat Persib lolos di Asia ke babak knockout kayak gitu kan. Dan udah menang juga 2-1, Andri Jung nyetak gol, tapi habis gitu disamakan kemudian kalah. Tapi kalau menurutku sih positifnya ini adalah wake up call. Artinya kekalahan yang tidak langsung membunuh kan. Andai ini partai hidup mati, artinya kita tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Cuman ini kan masih ada harapan di satu pertandingan lagi melawan Bangkok nanti di Bandung lagi mainnya. Jadi ini akan menjadi wake up call buat teman-teman Persib. Jadi terlihat bagaimana tim ini ketika menghadapi tekanan, bagaimana tim ini ketika tidak ada 1-2 pemain yang harus absen, kayak gitunya ini justru menjadi pelajaran yang cukup penting ya. Kekalahan ini cukup penting melihat, oh ternyata Persib belum sesempurna itu di liga kan. Selama ini kita melihat ketika melawan Lion City di kandang kita udah unggul 1-0 kemudian 1-1 di menit akhir. Setelah itu menang terus tuh lawan Selangor menang, lawan Bangkok menang. Kita merasa tim ini sudah kuat untuk berlaga di level Asia. Ternyata ketika kalah lawan Lion City tadi malam, itu tuh melihat, oh ternyata ada beberapa hal lagi yang harus diperbaiki. Dan itu aku sih menamakannya itu tuh wake up call. Jadi untuk memperbaiki,
Dan kita masih punya harapan nanti di lawan Bangkok di Iya, akhir. semacam kayak bener sih bahasanya wake up call gitu. Karena kan mungkin sempat dalam tanda kutip aku nggak mau bilang terbuai ya, tapi kayak Ya wah cukup ya. 7. Iya. Itu kan kalau aku yang ngalusin, Kang Ripan yang dar gitu ya. Cukup Iya. ya cukup terbuai. Iya, karena Termasuk kan aku 7 ya. kemenangan beruntun Iya. gitu kan dan sebagainya. Mungkin makanya bahasanya tepat banget. It's a wake up call Betul, for Persib betul. gitu ya. Dan untungnya kita masih punya harapan dan tadi Yes. malam bukan partai hidup mati banget, dan hidup matinya nanti ketika melawan Bangkok, Bangkok. tanggal 10 di Nah, Jakarta. untungnya lagi di kandang gitu Iya, kan ya. Itulah yang itu kita juga. harapkan banyak faktor-faktor X yang bisa mendukung performa gitu. Nah, Yes. kalau kita ngomongin laga semalam lagi, 2 gol yang bersarang di gawang TJ Pakualam berasal dari umpan panjang nih sebenarnya. Betul. Apakah ini menjadi titik lemah Persib di lini belakang gitu, Kang? Kalau catatan awal saya adalah ketika Barba tidak hadir, ketika Barba, jadi kan Federico Barba itu didatangkan dari Italia kan, tiba-tiba tampil dengan adaptasi sangat bagus, bisa commanding lini belakang, bisa nge-lead. Jadi Bojan akhirnya memasangkan satu orang Barba dengan kadang ada Julio Cesar di sebelahnya atau kadang Matricardi ditukar-tukar tuh. Cuman Barba ada satu orang yang nge-leadnya. Ya, nah ini kan kemarin kan si yang diduetin Cesar sama Matricardi, Matricardi ya. gitu kan. Ha? Nah, kemudian di perjalanan Barba kena demam berdarah kan. Ada, Joko bisa orang Italia kena demam berdarah gitu kan. Betul. Itu menyebabkan dia harus absen beberapa pertandingan, dan di Liga ACL tuh ini dia harus absen 2 pertandingan. Yes. Ketika tanpa Barba kelihatan banget bahwa itu langsung jebol 5 tuh. 2 melawan Selangor dan 3 melawan Lion City Sailor. Itu artinya memang kehadirannya Barba cukup penting, dan ketika tadi malam tanpa Barba memang sedikit ada seperti chaos ya di lini belakang ya, dan umpan langsung dari Lion City Sailor 2 kali gol lewat ke kepalanya duet Matricardi dan Julio Cesar. Lagi-lagi itu akan menjadi pelajarannya untuk Bojan Hodak dan pelajaran untuk Persib Bandung sendiri. Yes. Ketika pemain-pemain kunci seperti Barba tidak ada, ketika pemain nomor 10 seperti Adam Alis tidak ada, opsinya itu seperti apa, dan ini masih ada waktu, bahkan sebentar lagi kan jendela transfer kan. Yes. Bahkan Bojan Hodak pun di konferensi pers dia seperti agak sedikit marah ya, kita jarang melihat Bojan sekeras itu. Dia bilang bahwa ada beberapa pemain yang udah gak akan bermain lagi di Persib setelah ini gitu. Jadi itu kan tandanya akan ada beberapa perubahan di squad ya. Ada yang akan tambal sulam di situ. Dan lagi-lagi bagus kekalahan tadi malam. Menurutku kekalahan yang waktunya tepat karena tidak langsung membunuh Persib tidak lolos, dan jadi membuat kita tahu tanpa Barba nanti harus bagaimana, tanpa Adam Alis harus bagaimana, tanpa ini bagaimana, backupnya Jung siapa. Nah itu tuh jadi ada pemetaannya kembali gitu. Yes, dan tidak di liga juga untungnya gitu kan. Betul. Jadi di liganya bisa dar itu yang kita harapkan ya. Tapi benar banget gitu. Mungkin memang kalau misalkan kita lihat performa Persib gitu, memang banyak yang bilang ini lebih bagus dari musim yang lalu dan dengan isi pemain-pemain yang oke gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat ada ketergantungan terhadap beberapa pemain seperti tadi gitu. Kita sosok yang nggak ada gitu kan. Jadi kayak pertahanannya dipertanyakan masih bisa nggak, masih sanggup nggak gitu ya, Kang? Betul. Jadi seiring berjalannya waktu, aku melihat pondasinya Persib tuh jadi ada setiap lini ada leadernya. Iya. Lini belakang katakanlah berarti leadernya ada di Barba nih. Ketika Barba tidak ada mulai agak limbung. Yes. Dan itu memang di kemudian hari akan dicari solusinya kan setelah kemarin kelihatan. Kemudian di gelandang Tom Haye akan menjadi nge-lead. Kelihatan kualitasnya berkembang sangat jauh dibanding yang lain. Tom itu yang nge-lead di lini tengah. Kemudian di lini depan yang nge-lead mungkin masih di Ulian Baros ya gitu. Jadi di setiap lini itu mulai kelihatan satu-satu, dan lagi-lagi permasalahan Persib adalah ketika ada 1-2 orang yang absen, mungkin itu yang harus ditambah. Kedalaman squad udah oke. Cuman mungkin langsung ngecun ini ke tim utama kayak tadi malam tanpa Barba, Matricardi dan Julio kita lihat cukup keteteran gitu ya. Nah ini nih ngomongin soal lini serang nih. Persib ini banyak membuat peluang pada laga kemarin gitu ya. Anda ngelihatnya gimana terkait lini serang Persib? Karena kayak bahkan Ramon belum juga pecah telur gitu. Padahal kan dia di Liga Kamboja kan top scorer kan? Iya. Ramon di Liga Kamboja memang cukup banyak gol ya. Ketika di sini kalau misalnya melihat saja secara permainan dia memang untuk sistem berguna. Cuman kan untuk satu penyerang dan tugasnya menyerang adalah mencetak gol gitu. Memang Ramon agak telat ya adaptasi untuk mencetak gol. Katakanlah Andrew Jung aja udah mencetak banyak gol terus tuh setelah dia datang kan. Andrew Jung tuh terakhir datangnya kan. Nah Ramon tuh belum dapat juga. Dia lebih oke nahan bola kayaknya ya. Iya betul. Secara sistem dia defensive action di depannya bagus. Cuman lagi-lagi tugas penyerang adalah mencetak gol kan. Kalau dibilang kurang keberuntungan,
Andrew Jung itu bisa sangat seberuntung itu juga, maksudnya memang ada hal-hal yang pada akhirnya harus dievaluasi oleh Ramon sih. Ramon Tangku sendiri karena catatan gol itu memang harus ketika Jung ditarik itu Ramon harus tetap bisa menggantikan peran itu kan. Nah, kemudian untuk kalau catatan gol sejauh ini di ACL catatan golnya bagus kok gitu. Memang ada beberapa peluang yang hilang ya. Cuman untuk catatan gol Bojan Hodak juga tadi malam bilang bahwa 2 gol di kandang lawan itu udah bagus. Justru dia yang soroti adalah kenapa bisa kita nyetak 2 gol cuman kita tidak bisa mengambil kemenangan gitu. Kan kalau di level Asia tuh sangat ketat ya. Kita udah bisa nyetak gol 2 kali di kandang lawan itu artinya tuh kemenangan harusnya di depan mata gitu. Yes. Tinggal memang ada masalah di pertahanan itu lagi. Lagi-lagi kembali itu akan menjadi pelajaran yang baik untuk Persib Bandung. Saya sih harus melihat positifnya ya. Yes, pasti dong. Karena bagaimanapun jika ini tidak terjadi kita nggak pernah tahu bahwa, apa yang harus dievaluasi. Ya, karena ya kan? kalau di liga kan kayak baik-baik aja gitu. Tanpa Barba aman, tanpa Tom Haya aman. Main 10 pemain masih menang gitu. Nah kalau sudah di ACL kan levelnya agak naik sedikit lagi ya gitu. Nah kelihatan nih, oh nggak ada Barba begini, nggak ada backup striker seperti ini gitu. Karena jika ini katakanlah lolos ke babak knockout, levelnya makin ini lagi kan, makin tinggi lagi. Betul. Gitu. Ibaratnya ini sebuah kekalahan yang membawa berkah juga gitu kan. Jadi kita bisa bebenah dan seperti dikatakan ini juga bukan bukan terakhir gitu. Nah betul. Kemarin juga Beckham kan main di tengah tuh. Betul. Bung Ripan ngeliatnya gimana? Beckham Putra di 2 pertandingan terakhir memang diposisikan sebagai nomor 10. Kalau biasanya kan dia di winger ya. Kalau nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah ketika terakhir di Liga dia bermain nomor 10 kartu merah. Dan ketika kemarin juga melawan Lion City dia di nomor 10. Itu kalau aku menilainya itu tuh Beckham ditaruh di situ ketika Adam Alis cedera kan. Artinya itu mungkin untuk backupnya Adam Alis di situ karena Beckham punya kemampuan 1 lawan 1 yang bagus, kemampuan mengalirkan bola bagus dan pergerakan yang jadi sangat agile sih. Ya, sangat liar ya. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan menjadi tidak tertebak gitu. Cuman menurutku Beckham memang masih bagus ketika turun di babak kedua sebagai pembeda yang bisa meledak-ledak di babak kedua gitu. Kalau kemarin kan main dari starting kan. Dan itu juga tidak buruk gitu, dia kipas kepada golnya Andrew Jung juga gitu. Untuk Beckham masih panjang, cuman lagi-lagi ketika nomor 10 tidak ada backup itu mungkin yang jadi perhatian, mungkin akan ada pemain baru di nomor itu sih harusnya kalau aku. Pemain baru di nomor itu. Iya di nomor 10 ya, di attacking midfield berarti di belakang striker, second striker. Oke, tadi kita sempat mention Tom Haye, bagaimana dia, kita bisa melihat sebenarnya kayaknya sudah dari timnas ya kita melihat bagaimana dia bisa mengendalikan di tengah gitu ya. Sosok yang dipercaya kayak kalau dia masuk, oke nih posisinya pasti ngamanin tengah gitu ya, memegang pertandingan. Tapi kalau kita ngelihat umpannya itu kan enak gitu dan berbuah gol gitu. Tapi kalau kita ngelihat Tom Haye ini menurut Bung Ripan, dia ini udah nyetel belum sama Persib? Tom Haye tuh udah Bandung banget Kak. Udah Bandung banget ya? Udah Bandung banget sekarang. Aku tuh melihat Tom Haye berarti kan semenjak di tim nasional Indonesia ya, dia datang main di timnas. Kalau di Liga Belandanya kan aku belum pernah ngelihat di siaran langsung, baru melihat-lihat ketika dia main di timnas, kita baru ngelihat Tom Haye di Liga Belanda. Tom Haye di Bandung tuh Tom Haye yang ceria. Tom Haye yang sangat nyaman terhadap permainan, dia yang mengendalikan semua. Aku bahkan di timnas aku kalau di timnas kan kayak serius banget gitu. Di Bandung tuh lebih luas gitu, lebih senyum. Ada presscon dia lebih ikut. Dia udah tahu bahwa penerbangan di Indonesia itu banyak delay. Jadi kalau tiap turun bandara dia kasih tahu gimana Tom hari ini delay. Aman udah biasa. Dia sampai santai banget udah biasa delay. Tapi kita harus tetap enjoy aja. Nah dia sudah bikin nyaman. Kemudian yang paling penting sih udah bisa ngelid lini tengah dan hampir satu kesatuan tim ini ya. Ketika di Malaysia aja Tom Haye kita tuh jebol 2 gol dulu kan oleh Selangor. Tom Haye tuh sampai ke belakang loh, sampai ke Matekardi, sampai ke Teja ngobrol bahwa tenang aja. Ini kesini, ini dia tuh masih bisa diskusi dan nggak panik ketika kalah 2-0 gitu. Dia masih menjelaskan bahwa lu bisa tutup di sini, lu bisa kesini, lu bisa kesini, bisa setenang itu. Terus secara permainan umpan-umpannya juga kan kita udah tidak bisa meragukan kualitasnya Tom Haye ya, memang ada di level atas gitu. Secara kapten memang Mark Locke pemegang ban kapten, cuman kalau secara kemampuan, secara pengetahuan, secara visi itu Tom Haye itu udah menjadi kapten secara tidak langsungnya loh. Jadi kayak sepertinya ada kapten tapi juga ada yang namanya leader. Dia yang lead betul. Tom Haye yang nge-lead tim ini sampai setidaknya sampai sejauh ini ya di pertandingan melawan Lion City Sailor, Tom Haye itu kelihatan tingkat kematangannya kelihatan kan kelihatan ya, ada pemain-pemain yang sudah main di level atas, ada pemain-pemain yang baru di level sebelah sini gitu. Kalau Tom tuh kelihatan pengalaman internasionalnya bagus, tidak panik. Dan yang
paling utama adalah di Bandung fisiknya bisa 90 menit. Yes, benar. Itu Nah paling ini penting. juga jadi bahasan gitu. Jadi waktu itu saya pernah punya obrolan gitu ya tentang Tom Hai ini bagaimana kalau di timnas memang katanya yang saya dengar ini bukan pemain yang untuk 90 menit Tom Hai itu. Tapi Oke. ternyata di Bandung ini malah kayak lebih nyetel udah bisa nih Iya, 90 menit iya. kemudian dan kerasan kayaknya dia ya. Ya cukup ini dia kayaknya cukup senang di Bandung deh. Karena ada beberapa juga pemain yang katakanlah diaspora atau pemain asing yang ketika main di Liga Indonesia kaget kan, kaget perjalanannya panjang, WD-nya panjang, delay pesawat dan sebagainya gitu. Kalau untuk Tom Haya dia kayaknya saya juga Adaptasinya kaget. cepet ya? Kok dia betah ya gitu. Kok dia Iya. cukup Iya. ini ya, cukup senang gitu main di sini. Dan itu kelihatan gitu kesenangannya Tom Haya di dirinya dia tuh kelihatan terpancar di lapangan gitu. Nggak Oke. pernah ada kayak keluhan-keluhan Tom Haya marah gitu. Keluhan gimana dia sangat menikmati sepak bola di Bandung. Iya, ntar kita lihat dia udah bisa makan sambal lencak belum ya. Oke. Sama Bojan aja dia kayak depan ada momen dia sampai meluk Bojan dari belakang gitu yang loncat gitu kan. Kayak gitu kan memperlihatkan gestur bahwa Tom di sini cukup kerasan kayak tadi gitu. Oke, ini kita akan lihat dulu statistiknya Tom Hai nih. Wes, Wow, Bang Ganteng, ya kan? 2 assist. Ya, ini dia ya. Soccer people, gimana kalau kita bisa melihat ini? Inilah statistik Tom Haye. Iya. Luar biasa ya, dia main 90 menit menciptakan 2 assist, 1 tendangan ke gawang. Haye juga kerap unggul dalam duel di lapangan tengah. Jadi udah banyak dibahas sama Bung Ripan bagaimana dan saya juga setuju bahwa ada kapten, ada leader, kita bisa lah Iya. memberikan title itu ke beliau ya. Karena dia mentransfer ilmunya sih kelihatan sih bahwa bukan cuma dari omongan, dari permainan juga. Umpan-umpannya benar, umpan-umpannya progresif ke depan gitu, bukan umpan-umpan aman ke belakang atau ke pinggir. Yes. Dan sekarang Persib jadi punya satu kelebihan ketika corner di sebelah kiri, itu di sebelah kiri Persib, itu kan Tom yang ambil. Aku tuh dulu sering lihat cornernya Eli Aiboy ya, yang bolanya bisa melengkung dan deras, jadi tinggal ditempelin juga bolanya gampang masuk ke gawang. Nah sekarang tuh Tom Haya melakukan hal seperti itu juga. Jadi sekarang corner Persib itu akan menjadi sesuatu yang akan berbahaya tuh dan akan banyak terjadi gol di situ gara-gara Tom itu akurasinya bagus banget, Pak. Kaki Belanda emang beda ya. Melengkungnya beda. Melengkungnya beda Serius, gitu. Kak, itu kalau ngeliat itu melengkungnya tuh beneran deres gitu. Deres tinggal lu tempelin aja gol itu. Oke nih Bung, kalau misalkan kita wrap up sedikit gitu ya, menurut Bung Ripan sendiri apa sih yang harus dibenahi oleh Persib dari laga melawan Lion City? Lion City Sailor. Yang pertama itu adalah lagi-lagi konsentrasi. 2 kali melawan Lion City Persib sudah menang. Kemudian Persib disamakan oleh Lion City di Bandung dan bahkan di Singapura dia dikalahkan kan gitu. Itu yang harus dibenahi soal konsentrasi ketika kita sudah unggul. Karena kan kalau di Asia ini Persib beberapa, katakanlah ini pelajaran untuk Persib ya, karena Persib kan di Asia dalam beberapa tahun terakhir baru main di dua edisi aja ya, tahun lalu dan edisi sekarang. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman baru yang diambil oleh Persib Bandung kan. Ketika kita kalah kita udah tahu nih, ketika katakanlah melawan Selangor cara menghadapi kalah untuk berbalik menang seperti apa. Nah ketika melawan Lion City pelajarannya adalah ketika udah unggul bagaimana cara mempertahankan keunggulannya itu. Nah itu yang secara mentalitas harus diperbaiki. Maksudnya jangan terlalu panik, jangan terlalu ketakutan untuk kejebolan. Dan kalau melawan Lion City kelihatan sih bahwa bola-bola di belakang 2 center back itu ketika garis pertahanan tinggi itu gampang sekali untuk dibobol. Artinya ada masalah ketika kita menaikkan garis pertahanan itu harus ada antisipasinya. Kalau itu sebetulnya jawabannya ada di Barba sih. Bahwa tetap harus orang yang ngelit di belakang gitu. Itu sebetulnya sudah solving selama ini. Ada Barba pun selamat-selamat aja kok. Nah kemarin tuh kelihatan memang kita ada masalah di ngelit di belakang ya, tinggal itu aja. Dan itu harusnya udah ada solusinya yang akan diperbaiki. Dan ketika lini serang buntu, harusnya kan second line membantu di posisi nomor 10. Nah aku melihat di posisi nomor 10 itu ketika Adam Alis tidak bisa bermain, itu tuh menjadi masalah lagi untuk Persib. Yes, itulah titik-titik yang memang banyak yang lihat pasti Banyak dari yang laga lihat kemarin. Ya maksudnya itu Persis. akan semua orang I akan think tahu the lah ya, same kelihatan way, ya. yes. Oke, nah tapi meski menelan kekalahan, jangan khawatir ya, Persib ini masih berada di puncak klasemen dan memiliki poin yang sama dengan Bangkok United yang akan dihadapi di Bandung pada laga terakhir. Menariknya saat ini Persib di puncak, justru Bangkok United yang sudah dipastikan lolos karena unggul head to head dengan Lion City yang di peringkat ketiga gitu. Gimana nih kalau misalkan Bung Ripan sendiri melihat peluang Persib lolos nih tinggal 1 laga lagi? Iya,
sebetulnya tricky ya. Mereka runner up cuman justru mereka yang udah lolos. Iya. Kita di satu tapi justru yang belum lolos. Itu agak cukup unik juga di klasemennya. Cuman satu hal adalah Bangkok sudah memastikan lolos. Itu artinya secara psikologi harusnya mereka nggak sengotot-ngotot itu karena ini bukan partai hidup mati untuk Bangkok. Itu ya yang ada sedikit kelegaan buat aku sendiri ya, buat pribadi. Oh, Bangkoknya udah lolos nih, harusnya secara tim dan gestur tim yang udah lolos tuh nggak ngotot-ngotot banget. Yes. Walaupun mereka tetap harus akan profesional main dan pengen balas dendam yang di Bangkok kemarin kan gitu. Nah kemudian Persib sendiri hanya butuh 1 poin. Artinya itu tidak akan terlalu sulit kalau kecuali kita harus menang dengan selisih 2 gol atau 3 gol, itu kan membebani. Kalau 1 poin sebetulnya harus bisa dilakukan. Dan insya Allah menurutku bisa sih. Dan kita juga masih ada 1 peluang lagi. Katakanlah jika amit-amit Persibnya kalah oleh Bangkok. Poinnya Bangkok lolos 10, Persib Bandung 10 kan. Tapi Persib Bandung kalah head to head dengan Lion City. Tapi kan Lion City juga belum tentu bisa mengalahkan Selangor gitu. Bisa jadi mereka seri atau bisa jadi bahkan Selangor yang menang. Jadi masih ada beberapa opsi yang kita nggak di ujung banget kok Persib Bandungnya gitu. Jadi justru on hand-nya ada di Persib. Jadi Persib yang akan menentukan sendiri mau lolos dengan kemenangan dan secara enak-enak aja atau mau lolos dengan deg-degan nih. Persib yang menentukan. Nah, masalahnya adalah itu akan dihadapi setelah di Liga 2 pertandingan dulu dan partai berat dulu nih. Ada Madura United dan ada Borneo FC. Baru kita melawan Bangkok United di tanggal 10. Nah, belum tahu nih apa yang terjadi di 2 pertandingan kan. Katakanlah pemain ada yang cedera atau ada yang gimana itu tuh masih dinamis keadaannya nih. Semoga bisa menjaga asa dan tidak ada yang cedera ketika bermain melawan Bangkok, bisa full tim, bisa main enak. Dan terutama buat bobotoh yang ini sih Kak, yang mengikuti Persibnya di Gen Z lah ya, bobotoh-bobotoh usia muda. Aku rasa ini tugas-tugasnya bobotoh untuk datang ke stadion nanti tanggal 10 karena jika ini lolos ke knockout adalah pertama kalinya mereka melihat secara langsung tim ini berjaya di Asia gitu. Dia bisa cerita ke teman-temannya, oh aku ngelihat nih dulu Persib Bandung lolos ke babak knockout. Kalau kayak aku kan pernah ya, maksudnya bobotoh-bobotoh yang tua gitu. Dulu 1995 bahkan lolos ke perempat final gitu Liga Champion, kemudian 2015 ketika zamannya Pak Jajang lolos kan. Nah, buat bobotoh-bobotoh muda ini kan mungkin belum pernah langsung mengalami kan, baru bukan bobotoh tua, bobotoh senior. Old school. Nah, buat anak-anak muda silakan datang ke stadion nanti tanggal 10 dukung dan menjadi saksi langsung untuk melihat Persib lolos ke babak selanjutnya. Jadi tugas bareng-bareng untuk kali ini nih, untuk bobotoh untuk support ke stadion langsung di layar kaca juga boleh, dan untuk si Persib sendiri ini akan menentukan nasib mereka sendiri. Tapi ini menarik ya, karena nggak cuma di Asia gitu kan, kompetisi juga terjadi di sini gitu, BRI Super League gitu ya. Nah, momentum Persib untuk bangkit juga ada di BRI Super League, di mana tertinggal 3 laga dari tim lain, Persib ini masih bisa bersaing. Kini mereka menduduki posisi 3 besar klasemen gitu. Ada nggak pemain menurut Bung Ripan sendiri gitu ya, permainan Maung Bandung di BRI Super League sendiri seperti apa? Permainan di Super League awal-awal tidak serapi di Asia. Cuman lama-lama karena kompetisi di Asia levelnya naik, dia bisa bermain di Super League dengan sangat nyaman. Bojan kan sering bilang bahwa kalau di Asia tuh nggak boleh melakukan 1-2 kesalahan yang sekecil apapun, kalau di Super League itu bisa dimaafkan gitu. Bahwa soal balik badan, soal timing langsung menghadap ke gawang, kalau di Liga Indonesia tuh itu tuh bisa dimaafkan. Lu nerima bola membelakangi gawang, diputar dulu 2-3 detik aman. Tapi kalau di Asia tuh kan nggak bisa. Balik badan udah harus menghadap ke gawang karena 2 detik sangat berharga, kayak gitulah. Nah, kalau di Super League Persib itu karena kematangan di tingkat Asia, jadi dia sudah bisa menghadapi dengan baik. Bahkan sering Persib bermain dengan 10 pemain, masih terakhir aja lawan Dewa United 10 pemain, tapi dia masih bisa tidak ada shoot on goal ke gawang Persib. Itu kan karena itu efek bermain di Asia itu, partai-partai ketat menguji ketahanan mereka main di Liga. Nah, untuk di Liga sendiri Persib masih bisa menjaga asa karena sekarang masih di posisi 3. Kemudian masih unggul 1 pertandingan di tangan, belum bermain kan, masih 10 pertandingan, Borneo udah 11 gitu. Menurutku justru kuncinya ada di putaran 2. Kalau kita masih menjaga di peringkat 2 atau peringkat 3, itu masih bisa di akhir-akhir. Karena biasanya di putaran 2 tuh dinamikanya sangat dinamis dan sangat ekstrim ya. Banyak tim yang langsung kehilangan 3 pertandingan, 5 pertandingan tuh langsung bisa jatuh ke bawah gitu. Tapi di laga nanti nih melawan Madura United kan gak ada Beckham nih gitu ya. Yang biasanya memang menjadi solusi kreativitas lini serang Persib. Menurut Kang Ripan nih, solusi yang paling nyata, yang paling mungkin tuh apa?
Masalahnya adalah tidak ada Beckham dan tidak ada Adam Alis. Itu. Gak Beckham doang sih, ya benar itu. Iya, jadi ada masalah di attacking midfield atau di posisi nomor 10 ya, pemain di belakang penyerang. Kalau di ACL kan ketika tidak ada Adam Alis dia bisa pasang Beckham Putra di situ. Walaupun Beckham bisa bermain di kiri, namun sekarang Beckham juga tidak ada karena akumulasi kartu dan tidak ada Adam Alis. Masih ada beberapa opsi dari Bojan yang bisa dimainkan. Cuman aku sih kalau di Liga masih yakin tim ini tidak akan, kalaupun kalah tidak akan kalah banyak. Dan pemain-pemain masih bisa dirotasi di situ tuh. Jadi kalau menurutku di sisa laga putaran 1 Persib masih bisa menjaga asa di 3 besar. Nah kemudian setelah itu baru mereka akan memastikan dulu lolos ke babak knockout, habis itu berbenah di Liga. Kayaknya gitu deh langkahnya deh. Tapi kita bukan mau tebak-tebakan formasi, tapi kalau menurut Kang Ripan sendiri gitu dengan absennya 2 pemain tadi, siapa yang akan ada di situ? Kalau formasi kan biasanya tetap 4-3-3 kan. 3 gelandang itu biasanya kan Lucho, Mark Klok, dan Tom Haye atau Adam Alis. Ya mungkin kalau di Liga akan memasang Mark Klok, Tom Haye udah pasti satu tempat. Mark Klok satu sebagai kapten, mungkin di situ ada Lucho. Karena Robby Darwish juga lagi ada di SEA Games kan. Jadi pilihannya, tapi Sadil Ramdan juga bisa di AM sebetulnya. Masih banyak pilihan sih ya. Cuman untuk yang natural yang nomor 10 memang sedang kekurangan di situ. I see, nah itu dia. Nah ini kan kalau kita berandai-andai nih, kalau Kang Ripan nih boleh milih gitu ya 3 pemain asing untuk mengisi skuad Persib musim ini. Siapa Kang yang kira-kira bakal dipilih gitu kan? Soalnya kan tadi Kang Ripan kan bahas di konferensi usai laga semalam kalau misalkan Boyan Hodak ini menunjukkan kekecewaannya pada beberapa pemain. Kalau tebak-tebakan dan feeling Kang Ripan nih, siapa sih yang mau Kang Ripan pilih untuk masukin ke tim? Aku ya, kalau aku di posisi striker satu tempat memang ada di Andrew Jung. Terbukti dengan dia rajin mencetak gol juga, adaptasinya bagus, terus nggak aneh-aneh, posisinya bagus, disiplin posisinya juga oke. Mungkin untuk Andre Jung punya challenge, punya kompetitif dan ada backup ketika dia tidak ada. Aku sih pengennya ada Alex Martin di situ sih. Alex Martin. Dewa United, walaupun memang di Dewa juga sekarang sedang nggak dalam tren bagus ya Alex. Cuman di musim lalu kan dia top skor. Kayaknya orang yang cocok untuk mengisi itu Alex Martin. Kalau aku ya. Cuman tim Persib dan tim kepelatihan pasti udah punya nama-nama yang mereka persiapkan lah. Taunya sama. Oh iya, taunya sama ya. Kalau sama ya. Kalau aku Alex Martin. Nah, kalau untuk nomor 10 memang harus dicari. Saya juga belum tahu ya di Liga Indonesia yang sekarang. Karena nomor 10 di Liga Indonesia, di nomor 10 di sepak bola modern kan sebetulnya sudah hampir punah ya. Jadi posisinya ada di second striker. Nah, nomor 10 belum ada, cuman saya sendiri tertarik kepada pemain Lion City Sailor ke nomor 6 dan penjaga gawang justru. Itu tuh kayaknya kalau kebayanganku ya, kalau ke Persib ini penjaga gawang Lion City, kalau ke Persib sama nomor 6-nya ke Persib kayaknya enak deh gitu. Jadi dia isi holding, terus Tom Haye suruh gerak kemana aja deh gitu. Kayaknya enak deh. Tapi ya satu posisi yang riskan dan harus sesegera mungkin diambil oleh Persib itu nomor 10 sih. Agree. Yes. Aku rasa tim pelatih pun udah menuju ke sana. Aduh, kira-kira siapa ya nama-nama yang sudah mungkin dikeker gitu ya, di scouting yang ada di list tuh siapa gitu ya. Tapi kalau beneran harus pilih satu siapa Kang? Siapa? Pemain nomor 10 ini. Harus pilih satu now. Wah, nggak tahu ya. Kan kita sudah melihat nih isi Persib sekarang seperti apa. Iya, kalau yang paling cocok kalau memang itu, ya Tyron masih cocok sebetulnya yang pemain terbaik musim lalu. CLBK dong. Atau Stefano Beltrame yang ngejuarain juga masih cocok. Cuman aku sih selalu yakin bahwa Bojan udah punya ancar-ancar untuk nomor 10 ini sih. Oke. Ya. Sebenarnya kan ada Adam Alis kalau itu nggak cedera gitu. Dan kalau itu nggak cedera. Iya, kalau si Adam nggak cedera tuh masih ada Adam di situ. Gitu. Cuman ya itu lagi-lagi ketika Adam tidak bermain dan William Marcelo sedang tidak dalam performa terbaiknya, memang Persib harus segera mungkin mendapatkan nomor 10 karena ada masanya nanti striker-striker ini deadlock juga kan di depan. Andre Jung deadlock atau siapapun itu deadlock, ya bantuannya harus di nomor 10 ini. Agree, setuju aku. Nah itu ya PR yang akan kita nantikan bersama, siapa sih kira-kira yang penasaran iya penasaran ya yang dibongkar pasang lagi gitu dengan pernyataan Boyan Hodak kemarin gitu. Oke, kita beralih dulu ke informasi lainnya Soccer People. Beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI dilaporkan berangkat ke Eropa untuk mewawancarai 5 kandidat pelatih Timnas Indonesia di Inggris dan Spanyol. Sejumlah exco PSSI itu menyusul Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers yang telah lebih dulu terbang ke benua biru. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji juga akan menyusul beberapa hari ke depan.
Beberapa nama memang santer disebut jadi kandidat kuat pelatih timnas. Salah satunya adalah Giovanni van Bronckhorst. Susah nih namanya ya. Nah, Bung Ripan, gimana pendapatnya, siapa yang paling cocok menurut Bung Ripan menjadi pelatih dari timnas Indonesia? Siapa yang paling cocok yang mereka akan menentukan lah exco. Ini lagi pada ke sana berarti ya? Iya, nah lagi membuka omongan nih, jangan sampai oh ntar aku dirujak. Enggak gini, kali ini kita harapkan ya kan wawancaranya tuh berjalan dengan enak, nyaman, gak buru-buru pas malam Natal cuman dia doang, gak gitu paham kan maksudnya. Ini pelan-pelan gitu pendekatannya, lihat bener-bener kan saling kenal dulu. Spanyol sama Inggris tadi kan katanya ya? Nah gitu, menurut Bung Ripan gimana? Aku belum tahu ya mereka di sana akan mewawancari siapa dan nama-nama yang ini apakah benar itu apa enggak kan, karena masih dalam proses semuanya kan. Giovanni van Bronckhorst pun kita tahu sedang ada di Liverpool ya, walaupun Liverpoolnya lagi acak-acakan juga tuh. Jangan gitu dong. Iya jangan, aku juga Liverpool kali. Oh iya. Sama-sama kita. Nah, tapi satu yang kalau aku pada akhirnya nama pelatih itu siapapun asal bisa memberikan yang terbaik untuk timnas, oke aja ya. Tapi harapannya adalah dia nama besar yang bisa tahu tentang kultur sepak bola Indonesia kan. Kultur sepak bola Indonesia kan ini agak unik gitu. Tidak dibangun dari grassroots yang baik, tiba-tiba ada di liga teratas dan beberapa dari diaspora juga datang. Nah, hal-hal kayak gitu memang harus sangat dipahami oleh pelatih timnas yang baru. Kemudian lawan-lawan kita gitu. Lawan-lawan kita kan katakanlah pelatihnya dari Eropa, itu tetap harus tahu bagaimana lawan-lawan kita yang dihadapi, karena kan kita melawannya sebetulnya tim Asia Tenggara dan tim Asia kan. Kita juga belum melawan Spanyol, kita belum melawan Argentina yang gitu-gitu juga gitu. Taklukkan dulu Asia dan Asia Tenggara. Nah, apakah mereka tahu tentang kultur sepak bola itu, bagaimana ketika melawan tim-tim dari daerah Arab, ketika mereka menang memperlambat waktu dengan guling-guling kayak gitu kan harus sangat dipelajari gitu. Bagaimana tim di sebelah sini bermain dengan kekuatan fisik, tim sebelah sini bermain dengan kekuatan bola mati kayak gitunya. Aku rasa itu detailing itu yang harus tahu ke sini gitu. Kemudian dari PSSI-nya sendiri harus jelas menerapkan target. Maksudnya kalaupun dipecat, katakanlah penjelasan itu gara-gara apa dipecatnya gitu. Kalaupun diambil ini gara-gara apa diambilnya. Misal ini kita ambil untuk 5 tahun ke depan untuk target 100 besar ranking Asia, ranking FIFA atau nah itu kan jelas ketika dia dapat 100 besar berarti dia berhasil mendapatkan target. Atau dia datang ke sini hanya untuk Piala Asia 2000 yang tahun depan dilakukan gitu. Jika tidak lolos babak grup dia kita pecat. Jadi kan kita tahu nih, oh dia pelatih datang ke sini dengan target ini. Yes. Jadi kualifikasinya juga untuk menentukannya juga ya udah targetnya apa, golnya apa gitu kan. KPI-nya tuh gimana? Apakah dia main di Piala Asia lolos ke babak knockout? Artinya ketika dia lolos ke babak knockout, oh ini berhasil nih, layak untuk diperpanjang, misalnya kayak gitu. Nah, aku tuh melihat tidak pernah jelas dalam hal itu gitu. Dia kita ambil untuk apa? Dia kan misalnya kayak Sintayong waktu itu ada kendala bahasa gitu dan probabilitasnya lebih besar ketika Kluivert datang karena secara budaya dan secara ini lebih dekat ke teman-teman yang Belanda gitu, yang darahnya budaya dari Belanda gitu. Kayak gitu kan alasannya alasan yang kadang, kenapa alasan ini ya gitu. Terus akhirnya Kluivert juga didepak gitu. Dengan alasan apa kita nggak pernah tahu gitu. Nah kalau aku sih pengen siapapun nanti nama yang datang, ya syukur-syukur nama besar yang pernah menangani Piala Dunia, nama besar yang akan dihargai pemain, dihargai lawan, dihargai wasit yang memimpin gitu dan dihargai oleh kita semua lah. Kita jadi tahu gitu. Nah ketika dia datang, dia KPI-nya apa, dia harus berapa tahun di sini dan bagaimana jika dia gagal. Jadi kita sama-sama tahu loh, dia gagal apa enggaknya kita tahu gitu. Oh karena ini. Justru jadi menghindari omongan liar ya nantinya gitu. Kayak kita sama-sama tahu apa sih yang mau kita cari nih, kita kali ini kita mencari apa gitu dari seorang pelatih gitu ya. Oke, Piala Asia kenapa round gitu. Oke, oh ya dipilih ini gitu. Clear aja seperti itu gitu. Jadi ketika dia akhirnya dia tidak berhasil lolos ke babak knockout Piala Asia, kita pecat. Ya udah emang dari awal target Anda memang seperti itu dan Anda gagal gitu. Ini ada nih sekelintingan rumor. Kalau ternyata Boyan Hodak gimana? Kalau banyak ya gimana? Kalau Bobotoh pasti nggak pada mau. Tapi kalau misalnya Boyan Hodak ya tinggal dikasih tahu lagi itu targetnya gimana dan bagaimana Boyan Hodak track recordnya dalam memimpin tim. Katakanlah misalnya Boyan Hodak itu
bagus manajemen dan menjaga ruang ganti, tapi dia harus selalu didampingi asisten-asisten yang berkualitas. Berarti ya udah kasih asisten gitu. Kan kayak gitu bisa diobrolkan secara teknis ya gitu. Tapi kayak dari Ruth Muka langsung bilang jangan gitu. Kan Bojan Hodak, tapi kan ini meetingnya di Eropa berarti bukan Bojan Hodak. Iya. Kan mana tahu ternyata di sana nggak dapet nih, udah kita balik aja lihat. Kita meeting di Bandung ya. Iya, meeting di Bandung ya, bisa aja kan. Bisa aja. Ya pokoknya yang terbaik lah untuk pelatih timnas dan PSSI, semoga mendapatkan kualifikasi yang tepat gitu. Semoga bisa menempatkan hal-hal yang baik lah di timnas sekarang, karena kalau untuk bank data pemain kita lagi di level yang bagus-bagusnya juga ya gitu. Lagi enak timnya gitu, lagi bagus kualitasnya. Setuju banget, thank you banget Bung Ripan, terima kasih. Ini nggak terasa ya Pak, obrolannya tuh ngalir dan asik banget, meskipun sekali lagi kita memang masih agak kecewa sedikit di awal tadi ya karena hasil, tapi nggak apa-apa, kita masih punya kesempatan. Kita kembali lawan Bangkok. Yoi, kita comeback lawan Bangkok dan masih punya kesempatan dengan berbagai skema yang masih mungkin ya kan. Sekali lagi thank you Bung. Sama-sama, terima kasih ya. Kesehatan. Terima kasih Soccer People, itu dia tadi obrolan kita dengan Kang Ripan gitu. Kita akan jumpa lagi di edisi lain, jaga kesehatan bagai selalu, dadah.